Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7A akan mempresentasikan hasil kerja kami, yang dimana kami memilih judul Sistem Informasi Berbasis Laundry. Judul kami yaitu Pentaklin Laundry. Perkenalkan, nama saya Grace Mitali Simalulang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang usaha laundry. Usaha laundry yang masih menggunakan sistem manual seringkali mengalami kesalahan dan kurang efisien. Oleh karena itu, dibuat sistem informasi berbasis digital untuk membantu mengelola pesanan, data, dan pembayaran agar lebih cepat, rapi, dan mudah dipantau oleh admin, pelanggan, dan pekerja. Adapun tujuannya, yang pertama, mengembangkan sistem laundry berbasis digital. Yang kedua, mempermudah pengolahan data pelanggan dan transaksi. Yang ketiga, mengurangi kesalahan yang terjadi pada pencatatan manual. Yang keempat, mempercepat proses kerja dan pencarian data. Yang kelima, membuat laporan secara otomatis. Yang keenam, meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Adapun manfaat sistem yang pertama, bagi pemilik usaha, lebih mudah mengolah data dan memantau pendapatan. Bagi pekerja, pekerjaan lebih cepat dan teratur. Bagi pelanggan, mendapatkan kualitas pelayanan yang lebih cepat dan jelas. Bagi mahasiswa, menambah pengalaman dalam membuat sistem informasi berbasis digital. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mayang Sari dengan NPM 25170511024. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang Entity Relationship Diagram atau ERD pada sistem informasi laundry yang kami rancang. ERD ini menggambarkan sebuah struktur database mulai dari entitas, atribut, sampai dengan hubungan antar entitas di dalam database ini. Nah, ERD ini itu terdiri dari beberapa entitas utama, yaitu pelanggan, admin, pesanan, detail pesanan, penjemputan, pengantaran, pekerja, dan pembayaran. Yang pertama itu ada entitas pelanggan. Jadi, entitas pelanggan ini digunakan untuk menyimpan data pelanggan yang menggunakan layanan laundry. Untuk atributnya itu ada ID pelanggan sebagai primary key, nama pelanggan, nomor HP, alamat, email, dan password. Lalu ada entitas admin. Entitas admin ini kurang lebih sama dengan entitas pelanggan. Jadi entitas admin ini digunakan untuk menyimpan data admin yang mengelola sistem. Untuk atributnya itu ada ID admin sebagai primary key, nama admin, email, password, dan nomor HP. Kemudian ada entitas pesanan. Entitas pesan ini digunakan untuk menyimpan semua transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Untuk atributnya itu mulai dari ID pesanan sebagai primary key, lalu ada ID pelanggan sebagai foreign key yang menghubungkan entitas pesanan dengan pelanggan. Lalu ada tanggal pesanan, jenis layanan, status pesanan, total harga, dan catatan. Kemudian ada entitas detail pesanan. Entitas detail pesanan ini digunakan untuk menyimpan rincian pesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Untuk atributnya itu ada ID detail sebagai primary key, ID pesanan sebagai foreign key yang menghubungkan detail pesanan dengan pesanan, lalu ada nama item, jumlah, dan harga per item. Kemudian ada entitas penjemputan. Nah, entitas penjemputan ini digunakan untuk mengatur proses penjemputan laundryan dari pelanggan. Untuk entitasnya itu ada ID penjemputan sebagai primary key, ID pesanan sebagai foreign key yang menghubungkan entitas penjemputan dengan pesanan, lalu ada ID pekerja sebagai foreign key yang menghubungkan entitas penjemputan dengan pekerja, lalu ada tanggal penjemputan dan status penjemputan. Kemudian ada entitas pengantaran.
entitas pengantaran ini kurang lebih sama dengan penjemputan. Cuma bedanya ini penjemputan dan pengantaran. Jadi entitas pengantaran ini digunakan untuk mengatur proses pengantaran laundry ke pelanggan. Untuk entitasnya itu ada ID pengantaran sebagai primary key, ID pesanan sebagai foreign key yang menghubungkan entitas pengantaran dengan pesanan, lalu ada ID pekerja sebagai foreign key yang menghubungkan entitas pengantaran dengan pekerja, lalu ada tanggal antar dan status pengantaran. Selanjutnya ada entitas pekerja. Nah, entitas pekerja ini digunakan untuk menyimpan data pekerja yang akan melakukan penjemputan dan pengantaran ke pelanggan. Untuk atributnya itu terdiri dari ID pekerja sebagai primary key, nama pekerja, nomor HP, dan status aktif. Yang terakhir ada entitas pembayaran. Nah, entitas pembayaran ini digunakan untuk menyimpan transaksi dari pelanggan, menyimpan data transaksi dari pelanggan. Untuk atributnya itu ada ID pembayaran sebagai primary key, ada ID pesanan sebagai foreign key yang menghubungkan entitas pembayaran dengan pesanan, lalu ada metode pembayaran, status pembayaran, jumlah bayar, dan tanggal bayar. Selanjutnya untuk relasi antar entitas, yang pertama itu ada ID pelanggan dengan pesanan, di mana relasinya itu bersifat one to many, yang artinya satu pelanggan itu dapat melakukan banyak pesanan, dan satu pesanan itu dilakukan oleh satu pelanggan. Contohnya ketika pelanggan A itu bisa melakukan beberapa kali pesanan dalam minggu yang berbeda. Selanjutnya ada relasi pesanan dengan detail pesanan, di mana relasinya itu bersifat one to many, yang artinya satu pesanan itu bisa memiliki banyak detail pesanan. Jadi misalnya satu pesanan itu di dalamnya ada kaos, ada almet, lalu ada sepatu, yang artinya barang-barang tadi itu jenisnya itu berbeda. Jadi artinya di situ detail pesanannya itu lebih dari satu. Selanjutnya ada entitas pesanan dengan penjemputan yang relasinya itu bersifat one to one. Artinya satu pesanan itu dapat dilakukan satu kali penjemputan oleh pekerja. Lalu ada pesanan dengan pengantaran. Di sini sama dengan penjemputan tadi, relasinya itu bersifat one to one. Artinya satu pesanan itu dapat dilakukan satu kali pengantaran oleh pekerja ke pelanggan. Lalu ada relasi entitas pekerja dengan pengantaran atau penjemputan. Di sini relasinya itu sama ya, bersifat one to many. Artinya satu pekerja itu dapat melakukan banyak penjemputan dan pengantaran barang ke pelanggan yang berbeda. Lalu ada relasi pembayaran dengan pesanan yang bersifat one to one. Artinya satu pesanan itu hanya memiliki satu pesanan itu hanya dapat dilakukan satu kali pembayaran. Nah, di sini ada entitas admin yang tidak berelasi langsung dengan entitas yang lain, karena di sini entitas admin itu berperan sebagai pengelola sistem. Nah, untuk alur dari database ini, jadi yang pertama itu pelanggan melakukan pesanan. Nah, setelah pelanggan melakukan pesanan, akan ada detail pesanan. Nah, setelah itu pekerja akan melakukan penjemputan ke pelanggan untuk mengambil laundryannya. Nah, setelah itu akan dilakukan proses laundry. Nah, setelah proses laundry selesai, akan dilakukan pengantaran
oleh pekerja ke pelanggan. Nah, setelah laundry sudah ada di pelanggan, akan dilakukan pembayaran. Oke, sekian penjelasan tentang Entity Relationship Diagram. Saya akhiri, terima kasih. Oke, jadi saya akan menjelaskan sistem informasi laundry yang khususnya di bagian admin. Yuk. Di sini kita mulai dulu. Kita berbasis Figma. Oke, jadi ini tampilan awalnya. Kita ada login. Misal kita lanjutkan dan dia akan memasukkan kode OTP. Seperti itu. Nah, kalau sudah begini berarti loginnya sudah berhasil. Lalu kita punya di beranda kita punya dua menu. Yang pertama pesanan masuk dan pesanan diantar. Nah, ini adalah merupakan tanggal. Misalnya kita mau mengelola pesanan hari ini. Nah, di sini kita akan masuk ke database. Di sini ada nama pesanannya dan nomor pesanannya dan statusnya. Misalnya ini belum ditugaskan, ini batalkan, dan ini sudah ditugaskan ke pekerja 1. Nah, kita akan menugaskan pesanan ini ke pekerja misal. Oh ya, dan ini juga akan memunculkan detail pelanggan. Nah, di sini ada nama pelanggan, email, nomor telepon, dan alamatnya. Kemudian ada keterangan waktunya. Nah, ini adalah layanan yang dipilih dan kita bisa menugaskan pekerja gitu. Oke, terus kita akan ke pesanan diantar, ke pesanan hari ini. Nah, ini pesanannya ada banyak ya, yang ada statusnya juga. Di sini ada yang sudah terkirim, ada yang sedang dikirim, dan ada yang siap dikirim. Di sini kita bisa menugaskan pekerja untuk mengirim pesanan. Misal kita pilih pekerja 1 lagi. Nah, nanti dia akan ditugaskan untuk mengantar barang seperti itu. Terus selain itu, di sini kita tadi sudah di beranda, pesanan baru dan pengantar yang kita jelaskan tadi. Sekarang ada pesanan selesai. Terus kita juga punya tambah pekerja, misal kita mau merekrut karyawan baru seperti itu. Kemudian kita juga punya kelola pekerja. Nah, di sini kita bisa lihat pekerja-pekerja laundry kita dan kita bisa melihat detailnya seperti emailnya dan nomor teleponnya. Lalu kita juga punya kelola pengguna, yaitu klien-klien kami. Nah, kita bisa lihat detail seperti nama, nomor telepon, dan alamat, dan juga riwayat pesanan. Nah, di sini kita juga bisa lihat detailnya nih, dia cuci dan setrika apa saja, saya kemeja, jaket, kaos, celana, totalnya berapa, ada berapa item gitu. Terus kita bisa lanjut ke pemberitahuan. Nah, di sini kita admin itu bisa memberitahu kepada pelanggan atau memberi pemberitahuan kepada pekerja. Kemudian kita lanjut ke pengaturan. Di sini kita punya tentang kami, kita punya syarat dan ketentuan, kita punya kebijakan privasi dan juga FAQ gitu. Kemudian kita juga punya daftar harga. Nah, di sini isinya adalah price list ya. Pertama ada cuci dan setrika, kemudian mencakup item apa saja dan harganya berapa, begitupun cuci dan kering, begitupun cuci saja, setrika, dan cuci sepatu. Kita punya harganya masing-masing. Lanjut, kita punya riwayat pembayaran. Di sini ada yang terbaru, kita ada cuci dan setrika. Kita bisa lihat totalnya berapa dan dia membayar menggunakan kris atau cash. Nah, di sini misalnya kita lihat detailnya tuh. Jadi pelanggan ini sudah melakukan pembayaran dan layanan yang dipesan merupakan layanan cuci dan setrika. Semua totalnya 63.000. Nah, ini kita bisa lihat, kita bisa cek untuk make sure apakah benar totalnya seperti itu. Kita bisa langsung kembali dan kemudian kita lanjut ke kelola layanan. Nah, di sini adalah kalau kita mau menambahkan layanan. Misal kita mau menambahkan layanan cuci tas begitu. Nanti kita kelola di sini. Kemudian kita juga punya kelola barang. Nah, ini kita mau menambahkan item. Nah,
kita mau misal menambahkan sepatu boot gitu, kita mau menghargainya per satuan atau per kilo, dan kita bisa masukkan harganya di sini, dan kita pilih tipe layanan ini apakah dia cuci setrika, cuci kering, cuci setrika, atau cuci sepatu gitu. Oke, kemudian ini ada menu keluar, dan ini akan langsung mengarahkan kita ke halaman login yang pertama tadi, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Naila Maya dengan NPM 25170511037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prototipe dari pelanggan dan pekerja. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang tadi telah menjelaskan mengenai admin. Di sini kita bisa melihat dashboard dari pekerja. Nah, dari pekerja itu ada beranda, penjemputan, pengantaran, pesanan diantar, pengaturan, daftar harga, riwayat pembayaran, dan keluar. Pertama-tama kita lihat beranda dari pekerja terlebih dahulu. Di sini bisa melihat pesanan yang masuk hari ini, pesanan diantar hari ini. Di sini bisa dilihat total pesanan ada 20, dijemput 12, dan dibatalkan ada 8. Total pengantaran ada 22, selesai diantar ada 20, dan yang belum selesai ada 2. Kita bisa melihat daftar pesanan yang ada hari ini. Nah, di sini kita lihat daftar pesanan yang ada hari ini dan nama pekerja yang telah dipekerjakan oleh admin. Kita juga bisa melihat detail pesanannya dari pelanggannya. Kita bisa melihat nama pelanggannya, alamatnya di mana, layanan yang dipesan, catatannya, dan total harganya. Lalu selanjutnya kita bisa melihat pesanan diantar, pengantaran hari ini. Nah, di sini kita bisa melihat pengantaran yang telah diselesaikan hari ini dengan status ada yang siap diantar, ada yang telah terkirim. Kita juga bisa melihat pemesannya siapa, ini detail pengguna, dan layanan yang dipesan. Lalu selanjutnya di sini ada penjemputan, ada pesanan masuk. Di sini ada daftar nama pesanan masuk sama seperti yang ada di beranda tadi. Kita juga bisa melihat detail pelanggannya. Lalu ada pengantaran sama seperti yang di beranda tadi, yaitu pengantaran pada hari ini. Lalu di sini ada pesanan. Di sini kita bisa melihat detail penggunanya, dan ini tanda dibayarnya. Ini berguna jika kita lagi mengantarkan pesanan lalu dia mau membayar. Nah, di situ harus ada tandanya. Di sini ada OTP-nya. Nah, di sini ada OTP-nya. Oke, permintaannya diproses. Lalu selanjutnya ada pesanan diantar. Dari sini juga kita bisa melihat detail pesanannya. Lalu selanjutnya ada pengaturan, ada tentang kami, syarat dan ketentuan, kebijakan privasi, FIQ. Nah, di sini ada tentang kami, tentang laundry kami ini. Lalu ada syarat dan ketentuan. Lalu ada kebijakan privasi dan FIQ. Di sini berisi pertanyaan-pertanyaan umum yang bisa dijawab. Lalu selanjutnya ada daftar harga. Dan di sini kita bisa melihat daftar harga yang tersedia dari Pentaklin ini. Ini walaupun pekerja, dia masih bisa melihat daftar harga yang ada dari Pentaklin ini. Jadi tidak hanya pelanggan dan admin. Di sini ada daftarnya dari cuci setrika, cuci kering, cuci setrika, cuci sepatu, serta harga-harganya. Dan setiap itu berbeda harganya. Lalu kita juga di sini bisa melihat notifikasi. Nah, jadwal baru Anda sudah siap, silakan periksa untuk melanjutkan. Pesanan baru telah ditambahkan ke daftar Anda. Pengiriman dijadwalkan untuk Anda, silakan periksa jadwal terbaru. Nah, ini notifikasi yang diberikan oleh admin kepada pekerja.
lalu ada riwayat pembayaran dan keluar. Di sini di pesanan tadi kita bisa untuk mengantarkan tadi, di sini ada tanda dibayarnya, lalu di bagian pengantaran ini kita bisa mencatat pembayaran yang telah dibayar oleh pelanggan. Nah, pilih metode pembayarannya, misal di sini QR, lalu selesai. Nah, ini kode OTP dari pelanggannya. Pesanan berhasil dikirim. Nah, seperti itu. Jadi yang pesanan tadi yang ada OTP tadi itu berasal dari sana. Lalu selanjutnya kita akan melanjutkan ke prototipe pelanggan. Sini halaman loginnya. Sini ada layanan laundry dan segera hadir. Di sini memasukkan bila nanti ada layanan lain maka akan ada di bawah sini. Karena sementara masih laundry saja maka baru ada itu. Selanjutnya kita masukkan PIN, lalu dilanjutkan akan diperiksa terlebih dahulu. Jika sesuai maka akan masuk ke halaman nomor telepon. Selanjutnya kita akan masukkan kode OTP yang telah dikirimkan kepada kita. Kita masukkan OTP-nya. Nah, di sini kita sudah berhasil login. Ini adalah halaman beranda dari pelanggan. Di sini dashboardnya ada beranda, pesanan penjemputan, pesanan saya, detail pesanan, daftar harga, pengaturan, tentang dan keluar. Beranda. Nah, ini adalah beranda dari pelanggan, ada pilihan layanannya, lalu ada pesan penjemputan. Nah, di sini kita memilih penjemputan. Dan di sini kita pilih cuci kering, kita jadwalkan penjemputannya. Di sini kita bisa memilih harinya, hari ini, besok, lusa, atau kapan saja. Lalu kita pilih jam penjemputannya, mau pagi, siang, sore, atau malam. Nah, di sini kita akan menambahkan alamat baru. Di sini ada berisi nomor rumah, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, kode pos. Lalu kita tambahkan dan jadwalkan penjemputan. Pastikan pakaianmu sudah siap. Agen atau kurir kami akan segera menuju ke tempatmu. Nah, di sini tandanya jadwal penjemputan kita telah berhasil. Lalu kita kembali saja ke halaman utama. Selanjutnya ada pesanan saya. Nah, ini adalah daftar pesanan yang pernah kita pesan. Di sini ada kode OTP-nya juga. Yang bisa kita lihat detail pesanannya apa saja yang kita pesan. Lalu selanjutnya di sini juga ada notifikasi dari admin. Dan nomor pesanan penjemputan dijadwalkan hari ini bersama Bapak Robi. Nomor pesanan jadwal penjemputan dibatalkan. Nomor pesanan penjemputan dijadwalkan pada 28 April bersama Bapak Ronaldo. Nah, di sini berarti ada notifikasi dari admin bahwa pesanan kita itu dijadwalkan kapan dan akan dijemput sama siapa. Selanjutnya ada detail pesanan. Di sini ada pesanan kita 2 yang lagi dikelola itu 1, jatuh tempo itu 2, berarti ada pesanan yang belum kita bayar dan jatuh temponya sudah lewat. Lalu ada yang siap itu 1. Selanjutnya ada daftar harga sama seperti pada pekerja tadi. Di sini ada daftar layanannya, cuci setrika, cuci kering, cuci setrika, dan cuci sepatu. Di sini ada detailnya dan semuanya ada detail di sini. Oke, selanjutnya ada pengaturan. Di sini ada profil saya, hubungi kami, dan bagikan. Di sini kita bisa melihat profil saya dan mengeditnya. Selanjutnya ada tentang. Nah, di sini ada tentang kami, syarat dan ketentuan, kebijakan privasi, FAQ. Nah, di sini tentang kami ada tentang dari Pentaklin ini, syarat dan ketentuan dari Pentaklin, kebijakan privasi dari Pentaklin, dan ada FAQ yang berisikan pertanyaan-pertanyaan umum.
Selanjutnya ada keluar. Jika kita memilih keluar, maka kita akan kembali ke menu login. Nah, seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Jenny Sara Cantika Silaban dengan NPM 2517051044. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari sistem yang kami buat ini. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu data tersimpan secara digital. Jadi, data lebih aman dan tidak mudah hilang dibandingkan dengan pencatatan manual. Yang kedua, mengurangi kesalahan. Karena kan sistem ini dibuat untuk melakukan pencatatan dan perhitungan, jadi risiko human error-nya bisa lebih kecil. Terus yang ketiga yaitu monitoringnya lebih mudah, karena bisa dipantau di mana aja dan kapan aja. Terus yang terakhir yaitu pelayanan jadi lebih cepat, karena semua kegiatan dan data-data tadi kan udah tercatat atau diintegrasi sama si sistem ini, jadi pelayanannya itu bisa lebih cepat. Terus untuk kekurangannya yaitu butuh perangkat digital, jadi ini memang membuat ketergantungan terhadap perangkat digital seperti handphone atau laptop. Terus yang kedua, menggunakan koneksi internet. Jadi kalau misal koneksi internetnya si pengguna ini rusak atau bermasalah, bisa mengganggu saat menggunakan si sistem informasi ini. Terus yang ketiga, risiko gangguan sistem, itu kayak bug atau error gitu. Nah, jadi untuk kekurangan dan kelebihan itu seperti itu. Untuk kesimpulan dari presentasi kami hari ini, sistem informasi laundry ini sebenarnya sangat membantu dalam mengelola proses usaha secara digital, mulai dari pencatatan, pemesanan hingga ke pembayaran. Tapi walaupun ada juga beberapa kekurangan kayak ketergantungan terhadap perangkat digital, tapi untuk hal-hal yang lainnya, sistem informasi ini sangat membantu. Dengan adanya sistem ini juga, pengelolaan data menjadi lebih rapi, pekerjaan jadi lebih efisien, dan pelayanan ke pelanggan menjadi lebih cepat serta mudah dipantau. Sekian penjelasan dari saya, akan ditutup oleh teman saya. Dan pemaparan materi dari kelompok 7A, jika ada saran, kritik, dan pertanyaan, kami dapat menampungnya dan silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih.